Antang budallahu ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Apabila kalian beribadah kepadaku, seakan-akan kalian memandang aku. Tak mampu memandang aku, seakan-akan aku memandang kalian. Aku yang kita lakukan ketika salat tadi, ada dalilnya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tingkat ma'rifat, merasakan hadir dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Usikum nafsi wa taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Malam kini pengajian kita iaitunya surah Al-Kautsar. Dapat dia ibu-ibu surah itu tak? Inna nama tak? Dapat dia awak. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nikmat umur, dan kedua nikmat sehat, ketiga nikmat kesempatan, dan keempat nikmat iman dan Islam masih dititipkan oleh Allah di setiap pribadi kita. Iman, Islam, ihsan itu tak bisa dipisahkan, itulah tiga rukun agama. Kalau iman itu dipegang di hati, atas dik fil qalbi. Kalau Islam itu di tubuh yang kasar, syahadat tampak dia tak? Solat tampak, puasa tampak. Kalau ihsan itu dipegang dengan ruh. Apa yang ihsan? Selalu dimerasa dipandang Allah. Anta budallahu ka'annaka tara fa illam takun tara, kecik Rasulullah. Apabila kalian menyembah beribadah kepadaku, seakan-akan kalian memandang aku. Tak mampu memandang aku, seakan-akan aku memandang kalian. Di kalau salat kita lah merasa dipandang wak di Allah, atau khusyuk tak boleh dicari, itu ketiba khusyuk tu di setiap pribadi awak. Tu masih dititipkan Allah nikmat dia awak. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat ini. Setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam, wafat artinya cukup hidupnya di dunia, tak ada pedoman yang diterima oleh manusia. Kalau Nabi Isa, kitab apa yang dibawanya? Injil. Kemudian dilahirkan Rasulullah SAW, diberinya kitab yang nama Al-Quran. Zabur ke Nabi Daud, Taurat ke Nabi Musa, Injil ke Nabi Isa, Al-Quran ke Nabi Muhammad SAW. Diwajibkan pula kita beriman ke kitab yang tiga tadi, Taurat, Zabur dan Injil tadi. Tapi nyolah ada dalam Quran.
Kitab artinya kumpulan. Adat bersandi sarak, sorak bersandi kitabullah. Adat mengatur, sorak memakai. Adat artinya kiasan. Kalau sorak penjelasan. Tunyo dalam Pitata Minang, angku kati malelo alam kasawa mana buah-buahnya. Semakin dikaji Al-Quran tu semakin dalam. Semakin dikawunya semakin jauhnya. Artinya kalau ada berdebat di pengajian, balik ke Quran, balik cari dalilnya di dalam Al-Quran. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi. Allah Ta'ala sakayo sungguh Nabi Muhammad pangulu kita. Kiramat Makkah jo Madinah, kiramat dunia jo akhirat, kiramat lalu sampai kini. Menerima wahyu dari Allah, sampai meniru manuladan kajadi contoh salamanya. Karena beliau tak di dunia rohaninya saja kita saru. Walau beraba makan padi, beraba makan sika duduk. Walau di Madinah makamnya Nabi, rasukan disiko sama duduk. Badia pun di bangkau lu penembak kapal dari Makkah. Agiam pun nambo dahulu kalau ada kata yang salah. Maklulah badan diri yang boko, alim bukan, ulama pun bukan. Pangana bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak. Sakala ambil keselendang pambuana turun mandi. Kain baturap baterawang, jo adai ambu mengapalang, jo sarak jauh sekali ilmu berkurang-kurang sekadar tahu dek menyimak. Iyo jo bak kata bida lamak mani santan tanggulia lok gamak kacak nyo sadang. Bak buaranun gumarau, lazat cinta jikok dimakan lapi hawi jikok diminum. Bertunggu pengabungan, babatang pemapatan, tiuk kulit ado bisi, tiuk lafat ado maknanya, tibu di ruang lembak kotak. Terpancang bayang kalangi harum semerak dan tatabu jikok diunik alirannya bagonya lalu kamuaro. Ko umpang beko tolong asisi, ko salah tolong tunjuki, ke Allah ambu minta taubat, maaf diminta ke berjamaah dan hadir pada malam kini. Berarti walaupun di Madinah makamnya Rasulullah, kita rasakannya hadir bersama awak, berarti nan sabona diri tadi lain Muhammad mana mau? Lain tak? Kalau tubuh yang kasa limbaga Adam nama tak? Kalau yang diri tadi Muhammad. Adam lahir, Muhammad batin. Allah tersembunyi. Nya tidak roit ke langit, tidak roit ke bumi. Nya bulusa ke dalam hati hamba yang beriman. Apabila hati kita lah beriman, awak tu dipandang di Allah tu. Dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, innallaha la yanzuru fi ajsanikum, bahwasanya Allah tidak melihat kepada bentuk jasadmu. Bujang gitu, gadi gitu, tu tak cari Allah tu, inyo yang menciptakan. Wala ila aswarikum, tidak melihat kepada bentuk rupamu. Walakin yanzuru fi qulubikum wa akmalikum, yang dipandang oleh Allah adalah kulub hatimu dan amalmu. Itulah yang dipandang oleh Allah. Kalau kita lah beramal gitu, hati awak tadi lah dipandang Allah, kita akan merasa tunduk awak dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Itu ayat yang kita kaji malam kini. Yang pertama, inna a'tayna kal kautsar. Apa artinya? Bahwa sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad kautsar. Apa arti kautsar? Nikmat yang banyak. Fasholli li rabbi. Setelah diberi nikmat yang banyak, maka solatlah dikarenakan Tuhanmu. Atau solatlah dikarenakan Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Abek kau kaji cek-cek ya. Inna syani'aka huwal abtar, bahwasanya orang yang membencimu, musuh-musuhmu terputus dari rahmat Allah. Bahwa sesungguhnya musuh-musuhmu terputus dari rahmat Allah. Itu ayat yang kau kaji malam ini. Pertama wak cali dulu, inna a'tayna kal kautsar. Inna, bahwa sesungguhnya kami. Kalau kami itu lebih pada cik deh. Lebih pada cik. Sedangkan Allah itu qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad bahwasanya Allah itu esa. Kan dak bilang Allah lah. Allahus samad,
Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid dan tidak beranak, walam yulad dan tidak diperanakkan, walam yakullahu kufuwan ahad dan tidak ada yang setara dengannya. Abak pun dekwa kami Allah situ. Namanya li ta'zim. Allah melihatkan kebesarannya. Allah tak butuh ke malaikat. Allah tak butuh ke kita. Cuma awak yang butuh ke Allah. Malaikat tu yang butuh ke Allah. Tugas malaikat tu sebetulnya tak ada lain tak bukan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ada malaikat itu yang wajib kita ketahui malaikat apa banyak? 10 aja lah ibu. Malaikat apa nabinya? Malaikat Israel. Kan itu lah. Tu dia 10 yang wajib akan tahu. Malaikat tu banyak. Ada malaikat itu sejaknya diciptakan oleh Allah. Tak tentu deknya masih ada makhluk yang lain lah. Bitunya tetap bersujud kepada Allah. Dek kita tak tentu dek awak sembahyang kadang di dunia lah. Itu timbang malaikat tadi. Yang wajib awak ketahui 10 malaikat tadi. Yang tubuh ikonnya butuhnya ke diri ke Muhammad tadi namanya. Yang diri tak butuh ke tubuh. Kalau dah ada benar tubuh, nan diri tetap nyuduit. Kan nak mati sebenarnya diri tak? Tapi apabila ditinggalkan tubuh dek sabana diri tadi dek ruh, aku dimakan dek tanah oleh. Jam 3 kita mati tu di kubun aja kan. Esok lah kubun nama awak kau itu nyana nontin 3 hari dia telok yang dokek nyawa lah. Ada telok dokek. Apabila tubuh lah ditinggalkan dek ruh, tubuh akan hancur dimakan tanah. Begitupun ruh itu butuh ke Allah. Allah tak butuh ke nya. Apabila ruh tak terhubung ya Allah, nya akan diperbudak oleh dunia. Hayya 'alas shalah. Patutlah letak pawi yang labang ni masjid. Tak terkoneng dia nak solat. Padahal panggilan, marilah kita solat. Apa jawab situ? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya kami ya Allah. Tak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah yang maha agung. Berarti bahwasanya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad nikmat yang banyak. Itu diberikan. Kerana ayat ko diturunkan ke Nabi kita tentu nyon disebut tak? Kalau ulama menyampaikan nikmat yang telah diberikan ke Nabi tadi namanya Talago Kausar. Lebih Talago Kausar ibu-ibu. Itu ada di surga. Ulama mengartikan. Apa kecil Rasulullah sebelumnya akan mati? Togaknya di mimbar. Besok ada yang akan minum di telaga aku namanya Telaga Kausar kecil Rasulullah. Siapa yang minum situ tak kanawi untuk selama-lamanya. Ditanya dek sahabat, apa kau kami itu ya Rasulullah? Kalian adalah sahabatku kecil Nabi. Mereka itu ahli saudaraku. Mereka lahir di sepeninggal aku, tidak bertemu dengan aku, tidak berjuang berperang bersamaku, nya tetap beribadah kepada Allah dan beriman kepadaku. Tu umat zaman. Mudah-mudahan kita itu tak? Mudah-mudahan awak, iaitunya saudara. Umat artinya saudara. Kalau ada namanya Habib, itunya berada nasabnya dari Rasulullah, keturunan darah. Kalau kita namanya waris sanad, kaji aku sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah. Sanad artinya menyambung ke Rasulullah. Berarti diberikan Telaga Kausar. Tu ulama mengartikan. Jo bisa kita cari Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan? Dusta dia boleh? Nenado di kotoni dak kan itu dah. Nak menjili bowe yang kayak wak sili bowe serantang kak, bowe sepiku lang kamar koton tak do. Akan itu dan do nomor dah. Kullu man 'alaiha fan. Tiap-tiap yang ada itu fana, berubah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah wajah dan zat Tuhan kamu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan.
Ala apa banyak nikmat Allah yang diagian kawan. Ada nikmat yang di luar diri seperti harta, sawah, ladang, rumah, tanah. Ada nikmat dan ada pada diri kita. Diagi kita di Allah satu lidah bisa membedakan berjuta rasa di dunia. Hanya cik lidah awak diagi di Allah. Kok baganti lah lidah kita tak? Makan pisang ganti lidah, makan di onde ganti lidah. Atu nelpon dia ke pengurus lah. Lidah ambo petang ni ono tinggal no pengurus satu dia. Tapi diberi satu lidah bisa membedakan berjuta rasa di dunia. Lidah ni merasa deh. Tidak melalui lidah kini yang merasa itu ruh sebetulnya tu. Cuma masih ada ruh di jasad merasa gitu. Apabila dak do merasa. Dia sepasang mata bisa membedakan berjuta warna di dunia. Warna apa ya beda wak. Dia sepasang telinga bisa membedakan berjuta nada di dunia. Obob sinar padang lain bunyi, saluang lain bunyi, pengajian lain bunyi. Hanya dia sepasang telinga kita di Allah. Dia sepasang kaki bisa melangkah di dunia. Dia sepasang tangan bisa menjangkau di dunia. Dan diminta di Allah hanya syukur awaknya. Dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabila syadid. Siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah akan aku tambah. Kalau lah dilangkang ke kiri ke tempat pengajian, ke tempat ibadah, keberkatannya dia gede Allah. Lah dicalia mata tu kaya ya Allah, keberkatan berkahnya dia gede Allah. Tak akan ditambah dengan mata adi gempek lagi Allah tu, cuma keberkatannya dia gede. Siapa yang mensyukuri nikmatku akan aku tambah kata Allah. Siapa yang mengingkar nikmatku inna azabila syadid, bahwasanya azabku sangatlah pedih, sangatlah berat. Tak dapat ditandingi azab setelah sampai kita di yaumil mahsyar ataupun nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak. Itu ya nikmat. Mulai awak dalam rahim dululah mulai kita dapat nikmat ya Allah. Lawa pindah kita ke alam dunia tetap memakai nikmat Allah. Di alam kubur awak suak. Tu nikmat sehat ada situlah. Apa le perintah Allah? Setelah diberikan nikmat yang banyak, fasolli li rabbi. Apa itu? Inna a'tayna kal kausar, bahwasanya kami telah memberikan kepada engkau Muhammad nikmat yang banyak, fasolli maka solatlah. Setelah dapat nikmat dituntut kita untuk solat. Apa yang solat itu? Mulai dari takbir yang pertama sampai mim salam yang terakhir. Ada toga, ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, kemudian ada duduk di antara dua sujud. Terkadang dek kita lah ada itu rasul sampai wa ke Allah. Kalau ulama mengaji tentang untuk dapatnya salat tadi sampai merasakan Allah, ada empat ilmunya. Kau ada ilmu baru, kau ilmu dari Nabi kau. Apa kecek Nabi? Awaludin ma'rifatullah. Awal agama itu apa? Mengenal Allah. Kalau di Makkah dulu lu ada perintah salat tauhid dibetulkan dulu dek Nabi. Adik kita tak balik awak salat dulu tauhid tentu dek awak lah. Tu nyojak mak gantang anak ayam kita dalam salat itu. Semakin diucapkan takbir, semakin ingatnya kepada selain Allah. Apa ilmunya? Pertama ilmu syariat, kedua ilmu tarikat, ketiga ilmu hakikat, yang keempat ilmu makrifat. Awak calik cik-cik. Kalau di tingkat syariat, pertama kita toharo. Toharo apa artinya? Bersuci. Itu di tingkat syariat. Ada empat yang kita sucikan. Pertama, sucikan badan jo mandi wajib dari atas godang, beristinja dari atas ketek. Itu mensucikan tubuh yang kasar tadi. Kemudian mensucikan akal jo pemikiran dengan ilmu dan hikmah. Kalau lah berilmu awak lah ada hikmah di awak, dan akal tu apa artinya? Tando tanyo godang tu artinya kalau tadi. Kalau ada orang berjalan ya kamano lah sianu Apulah yang diborek sianu itu tanya orang.
disucikannya dengan ilmu dan hikmah. Kemudian mensucikan darah daging dengan infak, wakaf, sodakoh namun nilainya. Infak, wakaf, infak artinya memberi, wakaf berhenti jadi milik awak, sodakoh namun nilainya. Sadaqallahul azim. Kan tu baca dah ngaji tak? Sodakoh ma benar Allah dengan segala firman-Nya. Mensucikan hati dengan perbanyak berzikir kepada Allah. Apa kecik Nabi? Likulli shay'in siqalah wa siqalatun qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada pembersihnya, pembersih hati, zikrullah, banyak mengingat Allah. Tu pertama toharo. Yang kedua berwuduk. Itu di tingkat syariat. Kita boleh wuduk sebelum salat tak? Kadang-kadang kita wuduk tu ada tonang nih. Mau tanya awak dalam WC banyak. Menirang kali boi dalam WC dia. Padahal ketika wuduk tadi, kalau Imam Ghazali mengatakan dibasuh tangannya taso berguguran naiknya dosa di tangan tadi. Pertama muka dibasuh, taso berguguran dosa di muka tadi. Sikom paling banyak dosa tak? Di mata, di mulut, di telinga, taso berguguran. Dibasuh tangan itu pula. Kalau kita masih mengecek dalam WC, apa kecek Nabi? Al-wudu'i miftal solah. Wudu' nak kunci solat. Kalau wudu' tak baik, solat tidak akan baik. As-salatu miftahul jannah. Solat itu anak kunci daripada surga. Kalau lah dapik kita anak kunci so bisa masuk surga tu. Kalau tak ada anak kunci bisa masuk tu. Tak bisa awak masuk. Kemudian yang ketiga menutup aurat. Tutup aurat. Kadang-kadang kami laki-laki solat awak tak di masjid dia buka baju. Dia ada adab nama orang. Boleh-bolehnya pi adab tak ada. Sedangkan menghadap pejabat ayo datang Pak Upati kau boleh kita tak baju datang je rapi pakaian awak menghadap. Kini kita menghadap Allah. Pakaian awak kurang baik. Alaikan sonang enggak Allah kat kita tu. Itu di tingkat syariat. Kalau lebih pandai awak sadoi kau. Mana dalilnya? Dalam surat Toha ayat 4 boleh. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Bahasa sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Dirikanlah solat untuk mengingatku. Itu dalilnya. Kemudian di tingkat tarikat mengikut gerakan Rasulullah. Kalau Nabi itu solatnya togak ya tak? Rukuk ya tak? Sujudnya tak? Iyo. Membacanya. Boleh di dalamnya baca buya. Tak boleh. Harus diungkapkan dengan lisan. Mana dalilnya? Ketika sahabat mencari Rasulullah salat sunnah, nampak dek sahabat tu janggut Nabi tu mari-gari. Tu tandanya membaca. Kadang dalam hati je baca, tak boleh. Jangan terlalu godang bacaannya, jangan terlalu ketik, jangan terlalu dijaharkan, jangan terlalu disirkan. Beko godang mana baca dek awak tak ganggu pula kawan pakai awak dek beko. Atau di tingkat tarikat. Nabi togak kita togak, Nabi rukuk kita rukuk, Nabi sujud kita sujud. Mana dalilnya? Hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Le mencelik Nabi kita salat. Tak bersebuah Nabi dia tak. Jo sahabat dia sebut tak. Tidak. Jo tabi'in le sebut tak. Tabi'in wa tabi'in juga sebut tak. Jo sahabat kita sebutnya. Jo ulama dengan ulama. Ulama lah yang kita tiru dalam melaksanakan solat. Kemudian di tingkat hakikat kita harus merasakan hadirnya Allah. Mana dalilnya? Antang budallahu ka'naka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Apabila kalian beribadah kepadaku, seakan-akan kalian memandang aku. Tak mampu memandang aku, seakan-akan aku memandang kalian. Aku yang akan kita lakukan ketika salat tadi, ada dalilnya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tingkat ma'rifat,
merasakan hadir dengan Allah, merasakan jiwa khusuk, tunduk, karena dalam salat tadi ada penyerahan kita ke Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Penyerahan apa? Segala kehormatan, segala keberkahan milik Allah, diserahkan segala kehormatan dan keberkahan tadi kepada Allah. Kita tak patut awak dihormati, tak patut awak dihormati, tapi apa? Jangan ingin dihormati awak, tapi kalau dihormati orang copik berikan kepada Allah. Menyerah kita, inna solati, bahwasanya solatku, wa nusuki dan segala ibadatku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, milik Allah Tuhan sekalian alam. Setelah kita lengkap melakukan nampik tadi, syariat, tarikat, hakikat, makrifat, berarti kita dalam salat tadi lah mengikut Rasulullah, lah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, lah lengkap awak situ di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Setelah salat, apalah perintah Allah? Fasalli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah. Apa yang kurban itu, apa itu? Qarib itu dekatnya itu. Yakrabu, akrabu dekatnya itu. Apa arti kurban? Mendekat. Ke mana mendekat itu? Ke Allah. Ke siapa? Ke Nabi mana pertama sekali perintah kurban disuruh oleh Allah? Ke Nabi Ibrahim alaihis salam. Itu sebabnya kita dalam salat 2 kali salawat ke Nabi Ibrahim. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. 2 kali awak bersalawat ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Muhammad 2 kali. Begitulah yang diterima oleh Nabi Ibrahim, ujian dari Allah. Adik kita lah diuji wak sengenek di Allah lah. Banyak nama tanya, ambolah rajin semayang Ustaz, tapi ujian tambah banyak. Nah, semakin rajin awak kamu uji, ujian tambah banyak tiba. Tandanya kita lah mulai beriman. Kalau di rumah sekolah kita belajar dahulu baru ujian. Iyalah, belajar dulu baru ujian. Kalau dalam hidup diuji dahulu baru dapat awak belajar. Dapat awak belajar di hati yang telah diuji Allah. Apa ujian Nabi Ibrahim pertama? Apanya namanya azar penyembah berhala. Nah, kan bori ujian dah. Apa awak pembuat berhala awak orang dokek ke Allah? Disebut Nabi Ibrahim itu Khalilullah, yang dekat kepada Allah. Nabi Musa disebut Nabi Kalamullah, bisa berbicara langsung dengan Allah. Itu ujiannya. Apa kecil Nabi Ibrahim kepada bapaknya? Wahai bapakku, mengapa engkau menyembah berhala tu? Apa kecil Azar? Kalau engkau Ibrahim masih menceramaiku,
Kena lemparnya batu boleh. Sulit tu lah. Bapak kandung menantang kaji awak. Kita jampon yang awak kalau tantang kaji dia orang lah. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jangan sakit hati awak. Kadang awak sakit hati. Tu tiba di Sayyidina ya, ambo dah bagi Sayyidina dan Ustaz jadi juga. Dia bagi Sayyidina jadi juga junjungan kami hati. Kadang-kadang awak dari Sayyidina dia nyak dah bagi Sayyidina nyak bagi. Ada bunyi 3 hari dari Sayyidina. Padahal artinya junjungan kami. Sama-sama elok keduanya. Setelah lulus Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya, datang ujian dan kedua lawannya Raja Namrud alaihi salam. Nabi Ibrahim berdakwah sehingga dipocari Nabi Ibrahim berhala Raja Namrud diletakkan kapak di tangan berhala ning godang tadi. Ditanya oleh Raja Namrud, engkau yang membaca berhala ambo Ibrahim? Apa kece Nabi Ibrahim? Tu berhala ning godang tu maca tu kapak ada di tangannya. Apa kece Raja Namrud? Lekam bisanya membaca padahal tak bisa berjalan. Apa kece Nabi Ibrahim? Lajolinya tak bisa memberikan mudarat, mengapa raja masih menyembahnya. Kemudian diperintahkan dek Raja Namrud untuk menjepit kayu 40 hari 40 malam namanya. Dibuat boloman, unggukkan kayu. Lah dibakar kayu tadi, ada dapik mencampak Nabi Ibrahim gila di api godang. Dapiklah seorang dek tukang sihir dipotiang Nabi Ibrahim ke situ. Dipotiang masuk su api tadi. Tetapi kerana Khalilullah dekat kepada Allah, turun ayat sekali, qul ya narukuni badan wa salaman ala Ibrahim. Berkata Allah, wahai api jadilah engkau sejuk, selamatkan Ibrahim. Kalau dingin tak akan selamat tak. Dia tolong-tolong dalam kulkas lewat lah. Adik kalau kita kalau panggang kumoyan lah, dari nananggiknya pindah karena dingin anak aja minta dingin lah. Karena sojuk lah minta. Dinginnya ayo tu. Jadi kerana kekasih Allah menjadi sojuk ayu tadi dia tak jadi memudaratkan. Apa sebabnya? Nyo dicintai oleh Allah. Qul ya narukuni bada wa salaman ala Ibrahim. Wahai api jadilah engkau sejuk, selamatkan Ibrahim. Setelah lulusnya di ujian itu, manikahnya jo Sarah dak mendapat anak Nabi Ibrahim. Tu di ayat surah As-Saffat ayat ke-1 ya doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Wahai Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang soleh. Bapa lamanya doa Nabi Ibrahim ku dikabulkan Allah. 86 tahun baru dikabulkan doanya. Ada kita berdua pagi senja dia gila Allah nak. Awak dak Nabi tidak bo sahabat tidak bo awak. Atau kita ni banyak lah termasuk ambo je. Bapa lamanya ku dikabulkan 85 tahun. Menikahnya jo Sarah tak menapi anak. Kemudian menikahnya dengan Hajar. Diberikannya anak namanya Ismail alaihi salam. Jo Sarah beranaknya Ishak. Ismail. Isma. Apa arti Isma? Kabulkanlah. Sama jamin arti itu deh. Perkenankanlah. Dengarlah. Artinya Tuhan, perkenankanlah wahai Allah, dengarlah wahai Allah. Diberinya seorang anak yang bernama bapa lamanya rambut Nabi Ibrahim itulah putih, tulang lah mulai lemah, baru diberikan anak yang bernama Ismail alaihi salam. Tunyo doanya, Rabbi habli minas solihin. Kita sudah doa salat awak ko salat fardu di rumah boleh doa kau Rabbi habli minas solihin. Kalau lado kita anak soleh anak awak dah soleha kalau produksi. Kalau lu ngadu awak anak tetap minta lah Rabbi habli minas solihin. Namun begitu Allah tadi sifat cemburunya lah nampak di Allah di hati Nabi Ibrahim tu lah Ismailnya silah lah mulai lupa dengan Allah. Ada kita kan anak dia siap ada kadangnya tak.
Allah long solat pun tak bisa dek awak. Anak orang sungai Balantik kerimbo batanam bayam hati segodang telitik bumi jo langit masuk ke dalam ado saudara tiwak tadi tinggalnya saudara itu diperintahkan oleh Allah dalam ayat yang di bawah. Apa perintah Allah ke Nabi Ibrahim? Disuruh oleh untuk menyembelih anaknya tadi. Falamma balaw ma'ahu sahya. Maka setelah sampai anak itu berumur pandai berusaha, apa kata Nabi Ibrahim? Qala ya bunayya inni ara fil manam. Berkata Ibrahim, wahai bapakku, anakku, aku melihat aku menyembelihmu di dalam mimpiku. Tiba ke Nabi Ibrahim mimpi menyembelih Ismail alaihissalam. Tapi namanya mimpi para aulia pasti tu. Kau mimpi kita pada malam arak menyembelih anak arak. Jadi bantai bagi tu. Artinya mimpi aftok namanya. Mimpi kita kadang angan-angan awak duit kalau dilamun angan-angan apa dia agak tak jadi. Kalau mimpi Nabi Ibrahim pasti terjadi. Jua Nabi Yusuf bermimpi terjadi. Apa Nabi Yusuf mimpinya? Ya abati inni ra'aitu ahada asara kaukaba wa samsa wal qamara ra'aituhum lisajidin. Wahai bapakku, aku melihat 11 bintang, bulan dan matahari semuanya sujud kepadaku. Apa nak sujud ke Nabi Yusuf? Saudaranya boleh sujud ke Nabi Yusuf, jadinya dicampak Nabi Yusuf semua, kemudian yang menjadi raja Mesir sujud sadanya. Dijadinya kau dua pakasi dia lama-lama kau dulu kau. Dak itu dua pakasi aja dah. Alah jadi wak dua-dua dunia tadi yang kita cari iaitunya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Angku waji duduk di mirat, kaki bajuntai keduanya, dikaji dunia jo akhirat, sama dipakai keduanya. Aja sampai ditinggalmu dunia. Tak soto wak bahapi bagai bah Honda bagai ke Jumat awak jalan lah. Apa Nabi tak Honda dah. Aja sampai begitu. Tetapi kita cari dunia tadi, zuhud bukan meninggalkan dunia. Dunia ada jonyo tapi tak masuk dalam hatinya. Kemudian barulah dijawab oleh Nabi Ismail alaihi salam. Setelah diceritakan dek Nabi Ibrahim kepada Ismail bahwasanya ya bunayya inni arafil manam ashabuka fansurtara. Apa pendapatmu wahai anakku? Berfikirlah engkau dulu Ismail, apa pendapat engkau? Bahasa Arab, apa pendapat anak? Kau disuruh nak membantai di Allah. Apa pendapat engkau? Karena Nabi Ismail itu juga dekatnya kepada Allah, diutus Allah Subhanahu wa taala. Diutus oleh Allah, itulah nasab daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya sebagai orang yang dekat pula kepada Allah, dijawablah oleh Nabi Ismail, ya abati wahai bapakku. Ya abati wahai bapakku, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, apa kau itu perintah Allah wahai bapakku? Iyo kecek Nabi Ibrahim. Kalau itu perintah Allah, lakukanlah. Insyaallah minas sabirin. Aku dari orang insyaallah. Kalau diizinkan Allah, aku dari orang yang sabar. Karena bapak seorang Nabi dekat kepada Allah, anak yo diberikan jawaban dari Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibawa oleh Nabi Ismail di bulan apa itu? Di bulan Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban dan Ramadan. Ada di logunan dan TK tu lah. Dek kita dak bulan itu dak obi dak wak Maret, April obi dak wak dak. Termasuk ambo itu pula. Tetapi bulan Arab tadi namanya bulan Hijriah. Kalau bulan itu namanya bulan Masehi. Ditutup mata Ismail alaihissalam, dicocakalah pisau dek Nabi Ibrahim ke lehernya.
Karena nampak di Allah ketulusan Nabi Ibrahim, diganti je seekor kibas ataupun kambing. Dibuka mata Nabi Ibrahim, dicalik lah kambing nan tawantai deknya. Saja itulah disyariatkan untuk berkurban di bulan Zulhijjah bagi kita yang mampu untuk berkurban. Namun Jalaluddin Ar-Rami menyampaikan tuhnya syariatnya kurban tadi. Hakikatnya kurban, kalau mantai kurban itu kan mati lah. Apa doa mantai kurban? Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kali Allahu Akbar. Wa minka, kurban ini dari engkau. Wa ilaika, kepada engkaulah kembalinya. Takobal, terimalah dari sianu. Ya Karim, terimalah wahai yang maha mulia. Itu doa menyembelih kurban. Namun Jalaluddin Ar-Rumi menyampaikan, yang kita bantai kurbankan adalah sapi ataupun kambing. Membunuh artinya kita juga mampu mematikan ego kita dalam kehidupan. Apa nan ego tu? Maraso berilmu, maraso pandai, maraso alim, tu ego nama tu. Menjadi orang berilmu dituntut ya Allah, maraso berilmu, kola gawat awak. Menjadi orang banyak ibadah dituntut Allah, marasolah banyak ibadah. Kalau salah awak kau, tu dek kaji di balik, karaso balik. Menjadi orang pandai itu adalah diperintah, tetapi kita maraso pandai itulah dilarang oleh Allah. Sebab yang dia awak tadi seluruhnya hanyalah titipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nan ego tadi tu? Rasa sombong tu ego tu, maraso alim, maraso berilmu, ego itu. Kalau dah awak jadi imam anda kamu saji lah. Dak dapat jadi imam. Jangan nak jadi imam ni awak borik kau jadi imam tu pak imam kita lagi tunjuklah. Apa tu? Al imamu junna, imam ni penanggung jawab. Makmum cuma nuwi belakang ni. Yang akan menjadi apa? Menjadi tanggung jawab imam. Payah kau itu. Berarti kita harus menyembelih ego kita dalam kehidupan. Karena seluruhnya tadi hanyalah titipan Allah. Kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Berarti dak ada nenawak cik jo. Atunya sebabnya Rasulullah tadi, ketika Rasulullah salat, yang diajarkan di orang tua dulu, Allahumma ba'idni baina wa khotoya wal masrik wal maghrib. Dan tua dapat doa itu tak? Dia dapat tak? Allahumma ba'id, dia dapat. Wahai Tuhanku, jauhkanlah aku dari dosaku dari antara timur dan barat. Dibaca dek sahabat di belakang. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Sudah salat ditanya oleh Nabi, siapa yang membaca tadi kabira walhamdulillah kasiratu? Ana ya Rasulullah, ambu Rasulullah. Apa kecik Nabi? Dengan doa yang engkau baca, futiat wa abwabus sama, 70.000 malaikat hadir di siku de doa yang kau baca. Lepas Nabi bin engkau lepas Nabi itu ya. Dak ada kerana doa yang kau baca beribu malaikat mengaminkan. Saja itulah dibaca doa sebelum kita baca doa tawajuh. Apa tu? Kabira walhamdulillah hikatsira wa subhanallahi bukratan wa asilah. Tak pernah Nabi membid'ahkan. Kadang kita waktu bid'ah tu dak hukum itu, cuma daripada perbuatan. Jangan sampai kita dapat ilmu dia awak jadi salahkan ilmu yang lain. Jalan boleh kita berbeza, tujuan awak sama. Kita sama pai kapal kumbuh. Ada orang yang jalan ke Taram di Tanjung Pati tiba. Ada orang yang jalan di Tang Tobi tiba di bersilang pasah. Lain di salan orang jalan ke Taram ni. Tidak, tujuannya sama. Jadi jalan boleh berbeda, tujuan awak hanya sampai mentauhidkan Allah dan dapat pulang selamat kepada Allah. Itu tujuan awak. Beda jalan, tetapi yang tujuan hanya sama. Tak boleh kita salah menyalahkan dalam
beramal selama menjalani kehidupan di dunia. Itunya Nabi tadi dia sampai sifat di Nabi tadi. Kalau kita ke lebih sifat kita pada sampai ai. Apa sifat Nabi yang pertama? Siddiq. Siddiq apa artinya? Siddiq, benar, sodakoh, itulah. Karena dua ayat kita kaji petang. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala siddiqin wa akhrijni mukhraja siddiqin wa ja'ali. Surah Al-Isra. Siddiq lawan daripada benar apa? Salah. Kalau kita ingin mengikut Rasulullah, berusaha lawak berkata benar, mendengar benar, berbuat benar. Kadang kita solat awak lah benar, perkataan awak tak benar kadang-kadang. Lebih lah tiba di tengah sawah tak ada. La ilaha illallah. Berbagai otak tengah sawah. Berarti dijauhkan kita daripada sifat siddiq. Yang kedua sifat Nabi itu setelah siddiq, tablik. Tablik apa artinya? Ada tablik akbar di Jakarta ada. Artinya menyampaikan besar-besaran. Tablik artinya menyampaikan. Nyo mengajak, tidak mengejek. Inyo merangkul, tidak memukul. Ada nama ejek kaji dia guys. Bahasa lain orang lain tak. Nyo mengajak, tidak mengejek. Nyo merangkul, bukan memukul. Mengajak. Tablik, menyampaikan. Tetap apa kecil Allah dalam surah Al-Baqarah? Kecil Nabi disampaikan qulil haqqa walau kana muran. Sampaikanlah sekalipun pahit. Apa nih pahit ni deh? Tersinggung orang lek kaji kadang-kadang. Sampaikan. Balighu ani walau ayat juga Nabi nyampaikan. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Di situ bukan sobu ini satu ayat di situ deh. Tapi sampai yang ketika paham dek satu ayat tadi. Sampai ke titik O deknya. Oh, itu mau kira ayat ini tu ya. Sampai orang ke situ deknya. Dia juga di dalam surah Al-Baqarah, Al-haqqum mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhan kamu, sekali-kali jangan kamu meragukannya. Ada bisa kita ragu kebenaran Quran tadi? Kalau masih ragu ke Quran, masih ragu ke Allah itu. Kebenaran itu dari Tuhan kamu, sekali-kali kamu jangan meragukannya. Tapi kalau ragu ada kaji lah, itu dari tuntut kita tanya jawab. Kita jak mau di mandinya ngaji yang sudah langsung ngaji wak tontok leh, dan nak tanya wak leh. Kau salah wak tanya leh hujan lagi di jalan Ustaz, ya lah di tanya dia pupur je lebih ni. Siddiq, tablik, kemudian amanah. Apa ni amanah? Dipercaya. Kebanyakan tak masuk mungkin ambo manu kawan seriang mangguntiang dalam lipatan bajonji mungkin bakato duto kadang do itu tu. Tu sebutnya ambo kalau lado jadwal di musaji di musalah ujian yang buat mantel pai napa sebut sekali kaliatan buldi kalau selama duit orang tak percaya kawak dah. We apa tu dia? Tu yang diusahakan. Siddiq, tablik, amanah, kemudian fatonah. Fatonah apa itu? Cerdas Nabi ni. Dia kita empek tambah empek lah, biasa 8 ya Pak. Tapi disampaikan Al-Quran, payah masuknya kata wak tadi. Rasulullah itu Al-Quran serati empek boleh suri 30 juz. Masuk kepala saudara. Masuk ke hati je saudara. Dia kita lah dibaca lah dihafal ayat sebulan ya Pak. Ada orang yang pandai mamin di belakang. Emang geretik so hilang yang dibaca sekali. Itu yang kepandaian awak diberikan Allah. Kalau Nabi masuk ke dadonya seluruh Al-Quran, ditanya dek sahabat ke Siti Aisyah, apa akhlak Rasulullah itu wahai Aisyah? Rasulullah itu Quran jalan-jalan, tak pernah melenceng perkataannya dan perbuatannya dari Al-Quranul Karim. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita lah mengikut lah mencontoh sifat Nabi tadi, siddiq, tablik, amanah, fatonah. Lawan amanah ko hianah ko. Fatonah, cerdas, lawan cerdas ko bodoh. Lah kita ikut sifat Nabi yang pek tadi, kita akan mendapatkan kedamaian di dunia, dapat selamat di dunia, selamat di akhirat. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang damai dan mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bumi cewang
langit cewang bumi santoso dunia jo akhirat. Dapat dewa kesenangan di dunia sesaat dan dapat de kita besok pulang selamat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita bukan dunia, tujuan kita adalah akhirat. Di dunia kok kita bonti sebentar namanya. Ibarat orang pai berjalan ke kumbur lah. Tiba dia tang tobi hujan lagi bonti sebentar situ. Sudah tu tertinggal belum tang tobi tadi. Ya itulah kita berhenti awak di dunia kok sebentar. Lama apa itu di dunianya? Akmarukum baina sittina wa sabi'in, ya Nabi. Umur umatku 60, jarang yang 70. Itu ya tadi dunia tadi. 60 70 ya tak di dunia. Setelah habis jatah di dunia, tu pulang gitu lah. Kalau mana pindah lah? Ke alam kubur. 2 meter kita di kuburan orang di bawah tanah, dibuatkan yang lahat, kaki madok kaki belat, dibuka kobek kepala tadi, dibuka mata gitu, muka diadukkan kiblat, dia gi tanah 3 bingkai di belakang, sudah tu dia gi papan 3 lay di balik, ditimbun agak-agak dia orang dulu. Kalau lah terlampau papan tu ditimbun godang aja dia orang lah. Tu pulang lah orang menguburkan, tinggal lah kita seorang dalam kubur tadi. Di situ dak ada dapat watanyo dak waktu. Dak ada kok kolam, dak ada lampu di situ, kok angin dak ada situ kipi angin. Kok dak bakawan awak dak dapik dia mencari kawan di situ, tu dek banyak berdoa ya sampai dalam kubur tadi. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna telah melihat kami, sami'na telah mendengar kami, farji'na kembalikan kami ke dunia, nama solihat, inna mukinun kami ingin berbuat amal soleh, bahwa sesungguhnya kami benar-benar yakin. Hanya bapa banyak itu. Pertama dinamakan ilmal yakin. De ilmu kita yakina. De ilmu kalau yakin nak jauhi akhirat tak? Yakin awak jauhi akhirat, yakin awak akan mati. Kemudian ainul yakin, de mencolik tiba yakin awak. Lah dicolik dia awak kawan yang pulang tadi, lah do yang balik le ke dunia. Dah do yang balik dah. Aku unin la kubur batang lah tiba kuliah dak ada balik dah di kubur ya kita nanti dek mencolik tu tiba keyakinan awak kini kita yang menguburkan dosana awak satu saat awak akan dikuburkan, kini kita yang datang takziah satu saat awak akan ditakziahkan, kini kita yang datang memandikan suatu saat kita akan dimandikan, mandi terakhir dak dua mandi sudah itulah. Yang ketiga hakku yakin, benar yakinnya. Itu musola gitu loh, kumbai apa nama musola? Hakku yakin, benar-benar yakin. Setelah ada ilmu, nyo yakin, kemudian dia mencaliknya yakin, kemudian benar-benar yakin lahnya. Orang yang telah benar-benar yakin ikolah nendakkan talopi menyo di waktu zakratul maut isu. Apanya? Nyolah memegang iman tadi dengan hatinya, lah pegang taguanya di situ. Apa besok itu? Tiba di waktu zakratul maut tadi, di situ dak ada pertolongan, dak ada dapat minta tolong, dak ada dapat bergantung di waktu situ, bergantung di tali keputui, bergantung di cayo ke padam, bergantung di kelima akan hilang. Datanglah iblis ke kita, datangnya sapun kita sayangi, iaitu datangnya kawak. Sayang awak di anak sebentuk anak datangnya. Sayang awak di istri datangnya. Sayang awak di suami datangnya. Apa kecil iblis kita? Wahai ibu dengan bapa, atau handai dengan tolan, air kau laikan diminum, nasi kau laikan dimakan, namun samantang pun itu duakan Tuhan yang satu, dutukan Nabi Muhammad. Kalau sempat kita mati situ, su'ul khotimah namanya. Kalau andaknya husnul khotimah. Su'ul khotimah artinya mati yang buruk, husnul khotimah mati yang baik. Kalau kita minta husnul khotimah, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Tapi kalau kita lah kuat iman awak di dunia, tak bisa awak lah dibujuk di iblis itu. Benteng yang disampaikan oleh para ulama, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu adalah bentengku. Man qala la ilaha illallah hisni, siapa yang berkata la ilaha illallah, dia telah masuk ke dalam bentengku, sehingga dia aman dari azabku. Itu yang awak cari di dunia,
dapat dia awak tenang di dunia sesaat dan dapat besok pulang menghadap kepada Allah dalam keadaan selamat. Yauma yanfa'u malun, pada hari itu tak bermanfaat lagi harta, wala banun, anak-anak juga tak bermanfaat, illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat, dak ada dinyoleh rasa sombong, dak ada rasa hasad, dak ada rasa merendahkan orang lain. Itulah yang akan dapat pulang ke Allah. Yang kita wiridkan setiap sudah salat, Allahumma antas salam, wahai Allah, engkaulah pemilik keselamatan, wa minkas salam, dari engkaulah keselamatan, fahayyina rabbana bis salam, hidupkanlah kami dalam keselamatan, wa adkhilnal jannata darussalam, masukkan kami ke surga engkau tempat keselamatan. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram, engkaulah zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Itulah tampil pulang kita besok, yang datang qalbin salim, tempat kembali antas salam, datang yang selamat kepada yang maha selamat, maka diletakkan di tempat yang selamat, surganya Allah Subhanahu wa taala. Alamu ibu-ibu masuk surga. Ya mati inya kalau masuk surga lah. Kalau belum mati kalau dapat lah. Alamu mati. Kok tiba lekat mau itu mati kita lah. Surga tempat yang abadi, tempat yang kekal. 99 banyak nikmat Allah di dunia. Ci yang di surga, ci yang di dunia. 99 ada di surga, satu yang di dunia. Berobui manusia ada yang cik tadi. Apa yang cik deh? Ketenangan. Kan itu kita cari dah. Tenang awak duit dah. Kita je lipet panggang awak dalam duit. Mengelepe dia masalah kadang-kadang. Dicari piti awak nak tenang, dibuat pelak lado awak nak tenang, ditanam jagung awak nak tenang. Jadi tenang tak akan dapat apabila hati jauh dari Allah, apabila iman tidak kuat yang dapat menenangkan hati. Allazina amanu wa tatmainul qulubuhum, orang-orang beriman itu tenang hatinya. Ala bizikrillah tatmainul qulub, bahwasanya dengan mengingat Allah tenanglah hatimu. Ditanya oleh sahabat ke Rasulullah, bapa keadaan surga di Rasulullah? Alamu ni surga gini. Oh luleh Nabi Muhammad yang pertama muka so neraka je lu muni leh. Cuma namo-namo ladon tertulis di surga, ladon yang di neraka. Ditanya oleh sahabat ke Rasulullah, adatul lil abadiyah solihin, aku telah bagaimana keadaan surga Rasulullah? Telah aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh kecik Nabi. Mala a'yun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala usnun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga, wa ala qatarat fi qalbi bashar, yang tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah keindahan surga. Jadi nikmat yang satu di dunia, ketenangan. Berusahalah kita hidup tenang di dunia, mudah-mudahan dimasukkan besok ke tempat yang tenang, surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengajian kita malam gini. Kalau ada salah janggal mohon maaf. Kalau ada ragu silakan bertanya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.